Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Ya, di sini saya mau ngucapin terima kasih banyak dulu sebelumnya ya buat teman-teman yang udah eh, support, udah bantu doa, udah kasih dukungan kepada saya dan keluarga Antonio. Di sini saya mau cerita ya, banyak yang nanya, banyak yang kaget. Emang Anton sakit apa? Emang Anton sakit gitu pada nanya. Jadi ceritanya gini teman-teman, 2025 awal bulan Januari itu, 25 Januari tepatnya, Anton itu main ke rumah saya. Ya, di situ kebetulan ya kita kena musibah, motornya hilang. Di hari motornya hilang itu sebenarnya Anton juga udah nggak enak badan ya, udah lagi kurang fit lah. Nah, sebenarnya sakitnya kayaknya mulai dari sini ya, maksudnya tanda-tandanya gitu. Nah, dari situ motornya hilang, tapi alhamdulillahnya kembali, malingnya itu ketangkap gitu. Jadi kita laporan itu jam 12 malam ke kantor, kalau nggak salah kurang lebih jam 12 malam ke kantor polisi. Terus pas nyampe kantor polisi dia bilang katanya di daerah saya di Bonang ya juga ada kemalingan motor gitu, barangkali itu motornya kamu, kata dia gitu. Terus pas kita cek ternyata betul itu motornya Anton, alhamdulillah ketemu. Nah, dari hari itu tuh jam 12 malam kita BAP itu sampai jam 4 pagi. Itu memakan waktu cukup lama ya, karena dari dianya kurang enak badan juga, terus BAP dengan selama itu kayaknya mungkin kelelahan juga, kecapean ya. Nah, terus setelah dari kehilangan motor itu juga kan kita harus bolak-balik kantor polisi untuk tanda tangan berkas-berkas gitulah. Nah, dia itu kerjanya di kawasan Debris BSD ya. Dari Debris ke Polsek Kelapa II itu kan jaraknya lumayan ya. Dengan naik Gojek gitu, dia naik Gojek. Itu dia harus bolak-balik beberapa kali, beberapa hari juga untuk tanda tangan berkas gitu kan. Nah, itu menurut saya melelahkan gitu. Maksudnya memang kita ikuti proses, cuman maksudnya dengan keadaan dia yang kurang enak badan itu cukup lelah lah gitu. Nah, tapi dia paksain. Terus bulan Januari akhirnya motor itu kembali, kalau nggak salah bulan Januari, Februari, Maret, kayaknya awal Maret deh. Awal Maret itu alhamdulillah motornya kembali, kita tembus di pengadilan, kita ambil motornya di Pemkap 3 Raksa tuh. Diambil sama Anton karena motornya kuncinya dirusak malingnya, jadi harus di stut gitu, dari kalau nggak salah dia stut dari 3 Raksa itu ke rumahnya deh, kalau nggak salah ya, saya juga lupa gitu. Nah, itu kan keadaan dia juga sering sakit-sakit gitu, suka drop kayak gitu-gitu. Nah, terus tibalah bulan Lebaran Idul Fitri ya. Lebaran Idul Fitri dia nggak enak badan, dia sakit nggak enak badan. Terus dia baru cerita kalau dia habis kena tipu temennya ya, dia ikut suatu pelatihan sertifikasi, dia ketipu temennya dengan nominal itu waktu itu 6 juta. Nyeseknya ini karena sebelumnya ini teman baik gitu, teman baik yang bantu dia sertifikasi gitu ya. Teman baik, kenapa kok tiba-tiba dia hilang gitu aja, ninggalin tanpa kabar gitu, dia hilang. Itu lebih nyeseknya di situ sih, karena sebelumnya teman baik gitu. Nah, dari situ Anton berusaha cari ke teman-temannya dia gitu, bahkan pengen datengin ke rumahnya, cuma dia lupa inget rumahnya di Bekasi. Nah, dari situ dia mungkin kepikiran, terus karena dia udah mungkin dia udah pengen buru-buru ujian tapi orangnya nggak ada, akhirnya dia memviralkan orang ini di Facebook, dan akhirnya dapat nomor teleponnya, dan ternyata orang ini memang lagi kena musibah dan uangnya itu dipakai dulu atau gimana lah gitu. Sedangkan Anton juga butuh sertifikasinya untuk menunjang karirnya gitu kan. Akhirnya pokoknya uang itu kayaknya nggak dibalikin deh, nggak dicicil deh, seingat saya kayaknya belum dibalikin, koreksi kalau salah ya, belum dibalikin. Nah, mungkin kepikiran juga, terus akhirnya dia sakit masih drop
sampai bulan Lebaran Idul Adha. Lebaran 3 hari atau 4 hari sebelum Lebaran Idul Adha dia kondisinya drop dan harus masuk IGD Rumah Sakit Metro. Masuk IGD, terus akhirnya IGD karena badannya kurus banget waktu itu saya temenin, karena nggak memungkinkan jadi harus masuk ruang ICU. Nah di ICU itu 3 hari berturut-turut di ICU Rumah Sakit Metro ini kita boleh masuk untuk nyuapin pasien, tapi ruang ICU-nya itu tertutup, jadi nggak ada kaca, kita nggak bisa lihat kondisi dia dari luar gitu. Ruang ICU tertutup, terus mohon maaf ya karena saya ngomongnya tanpa skrip jadi berantakan, tertutup tapi boleh nyuapin gitu kan. Akhirnya nah dia kan orang kan yang kalau masuk ICU kan 1 orang gitu, nah ibunya nyuapin dia, gantiin pampasnya gitu, bisa mantau lah gitu. Nah akhirnya tibalah tanggal 6 Juni kalau nggak salah ya, pokoknya H-1 sebelum Idul Adha dia keluar dari ICU masuk rawat inap gitu. Alhamdulillah kebetulan saya juga ada, kebetulan H+1 Idul Adha saya juga harus pergi ke Lampung, jadi nggak bisa nemenin pas rawat inap gitu, tapi sebelumnya itu udah sehat lah gitu. Nah alhamdulillah baik, keluar dari rumah sakit baik, dan waktu itu didiagnosa dia kena diabetes insipidus. Diabetes insipidus itu bukan seperti diabetes mellitus ya yang kakinya kakinya bernanah atau apa gitu ya, bukan, beda 100% bukan karena gula. Jadi diabetes insipidus ini cairan yang masuk ke dalam tubuh kita itu nggak diserap oleh tubuh. Jadi si Anton ini minumnya banyak, keluarnya juga banyak gitu. Makanya dia sering minum, sering keluar gitu. Nah udahlah tuh keluar dari rumah sakit. Terus selang beberapa bulan kok kondisinya makin drop gitu kan, badannya makin kurus gitu. Saya tengokin juga ke rumahnya, badannya memang kurus. Terus waktu itu cuman dia masih bekerja WFH. Alhamdulillahnya kantornya Anton, PT Komnet, terima kasih PT Komnet Traveloka yang udah mengerti kondisi Anton, dan atasannya juga baik ya, selama Anton sakit selalu ditengokin, selalu ditengokin selama beberapa bulan itu. Biasanya Anton kan kerjanya di kantor di BSD. Nah semenjak dia sakit dia di rumah, maksudnya di WFH gitu, di rumah kerjanya gitu. Jadi kantornya sangat mengerti Anton karena Anton juga berprestasi ya. Ya saya bukannya membanggakan karena udah meninggal, enggak, karena memang dia anak pintar gitu. Saya tahu dia anak pintar, terus dia juga dipercaya mungkin sama kantornya ya buat ngurusin data-data ya, pokoknya kerjaan gitulah. Nah udah kerja, nah dia itu makin kurus. Dia itu umur 29 tahun, tinggi 170, tapi berat badannya waktu itu 30 kilo gitu kan. Itu sekurus apa ya, maksudnya bisa dibayangin gitu kan. Itu sakit sih saya ngeliatnya gitu, makin kurus. Terus akhirnya kemarin hari Kamis kemarin kok kesini makin pipinya makin abis gitu ya, terus ibunya menyarankan buat berobat lagi lah, ayo ke rumah sakit gitu kan. Akhirnya kita ke rumah sakit lagi, rumah sakit Metro, rumah sakit Citra gitu kan. Kita ke rumah sakit Citra, keluarganya ke rumah sakit Citra hari malam Kamis ke rumah sakit Citra. Udah ke rumah sakit Citra, ternyata nggak ada dokter yang bisa nangani penyakit Anton ini karena ini penyakitnya lumayan langka ya gitu. Tapi rumah sakit Citra nggak diem, dia share ke beberapa dokter di Jabodetabek rumah sakit mana yang bisa nanganin penyakit ini gitu. Akhirnya disarankan buat ke RSUD Ahmad Yani, RSUD Kabupaten Tangerang ya, Ahmad Yani itu. Akhirnya hari Kamis paginya dipindahin ke RSUD Kabupaten. Nah di situ Anton baru datang karena kan itu penuh ya, ICU itu penuh. Jadi Anton datang itu dipakein kursi roda, suruh duduk dulu di kursi roda, diinfus
saya ngeliat kondisinya kasihan ya, karena dia nggak biasa duduk, dia biasanya tiduran, dan di situ dia harus duduk di kursi roda dan di bawah ruangannya dingin gitu. Saya nggak bisa ngebayangin rasanya dia seperti apa gitu ya. Tapi alhamdulillah kita masih bisa bercanda. Terus dia juga minta selfie sama saya. Biasanya dia nggak pernah mau selfie, tapi ini selfie gitu. Saya nggak ada pikiran kemana-mana ya, maksudnya ya udahlah gitu. Nah terus dari situ akhirnya nggak lama saya request bed ke dokter gitu. Saya minta, dok tolong ini diprioritasin, dia nggak biasa duduk gitu, kasihan dia udah nggak ada dagingnya, tulang semua, tolong kasih bed buat si Anton gitu. Saya bilang gitu ke dokter. Akhirnya nggak lama kemudian ada bed kosong masuk. Akhirnya alhamdulillah Anton dapat bed. Terus saya dia kan susah makannya ya, maksudnya kadang makan mual gitu, jadi nggak ada asupan. Nah waktu itu ada tetangga yang nengokin bawa roti tuh saya suapin ke dia sambil saya ikutan makan juga gitu kan. Alhamdulillah dia banyak makannya, habis 1,5 roti gitu kan. Dia bilang, kata-katanya dia bilang, ternyata roti enak ya gitu kan. Terus saya bilang, enak lah roti Terus dia bilang, aku baru pertama kali nyobain roti ini tahu gitu. Terus saya bilang, loh kamu anak kereta masa nggak pernah nyobain roti sih gitu kan. Nah terus dia bilang, katanya aku mau makannya roti Mariam waktu itu gitu. Oh gitu kan. Terus ya udah, kira aku suapin, kasih balurin kakinya pakai minyak kayu putih gitu kan. Udah gitu terus dia mau rekam jantung. Nah waktu itu kan ceritanya malam itu hari Kamis malam itu rekam jantung kan. Ini masih di IGD ya, rekam jantung. Terus kayaknya 2 kali rekam jantung. Dia bilang, dok pelan-pelan ya soalnya sakit gitu katanya. Saya nggak tahu rasanya gimana rekam jantung, mungkin nggak tahu ya. Tuh dia sakit katanya sakit. Terus pas pasang kateter juga katanya sakit gitu, sampai ngerenyit. Saya kasihan gitu, dia sebegitu berjuangnya gitu kan. Nah tapi di situ alhamdulillah rekam jantungnya bagus, terus dari infusannya juga kayaknya tekanan darahnya juga ada kenaikan gitu kan. Jadi saya pikir ini alhamdulillah ada peningkatan gitu, karena sebelumnya kan saya juga nemenin dia di IGD, di ICU juga di rumah sakit sebelumnya yang bulan Juni itu ya aman-aman aja gitu ya. Udah tuh. Terus saya sempat bilang ke dia, aku foto kamu ya before-nya gitu, sebelum before-nya gitulah, foto saat kondisi saat ini gitu. Terus nanti kalau misalnya udah lebih baik, aku pengen bandingin nih foto kamu yang lebih sehat gitu. Nah terus saya bilang ke dokternya, dok ini habis dari sini mau kemana dok, rawat inap atau apa? Ini ke ICU dulu ya katanya gitu, karena ini kondisinya cukup ini drop gitu. Nah waktu itu juga dokternya ngelihat di layar gitu ya, kok ini separah ini gitu, sampai dokter lain juga pada ngeliatin layarnya Anton gitu, kok separah ini gitu. Kak mas kerjanya apa, ditanyain. Fisik enggak kerjanya di depan komputer aja gitu, cuma emang dingin gitu kan. Terus kalau fisik mungkin karena kecapean gitu. Dia tuh kerjanya mikir ya, otak ya, maksudnya kerjanya itu mikir yang pusing kerjaannya dia itu ya. Saya sebagai orang awam yang nggak paham, cuman kerjaannya saya tahu banget itu pusing kalau soal jaringan kayak gitu-gitulah. Nah, terus dia juga harus mikirin sertifikasinya dia dalam keadaan kayak gitu, dia masih tanggung jawab banget sama perusahaannya. Dia bahkan bilang tolong kabarin perusahaan gitu, tolong chat Pak Sakif, dia bilang kasih kontak orang tuaku gitu. Oke lah, dari situ jam 9-an saya pulang ke rumah, 9 malam hari Kamis. Terus saya jam 11:30 malam hari Kamis itu bapaknya telepon saya, tapi nggak keangkat karena saya tidur. Kan Mas Anton masuk ICU gitu kan. Oh yaudah. Nah pagi itu kan tadi hari Kamis ya, pagi itu tadi hari Kamis masuk ICU gitu kan. Nah
Terus sorry saya lupa. Iya hari itu kan hari Kamis kan, terus malam Kamis, masuk ICU-nya itu hari Kamis malam gitu. Nah jadi hari Jumatnya saya nengokin hari Jumatnya ya masuk ICU itu hari Kamis malam. Hari Kamis malam, hari Jumat paginya lah. Nah, hari Jumat paginya tuh saya ikut jam besuk tuh jam 5 sampai jam 6 sore gitu kan. Nah, di ICU-nya rumah sakit RSUD ini, ICU-nya tuh kaca gitu kan. Kita nggak boleh masuk ke dalam, beda sama rumah sakit Metro. Tapi Metro itu nggak ada kacanya, jadi kita nggak bisa ngelihat gitu. Nah, saya ngelihat di kaca, saya ngelihat dia tiduran gitu, dia melek, terus merem lagi. Saya tulis di HP gitu, saya bilang jangan lupa sholat ya, istighfar, saya bilang gitu. Terus dia manggut. Artinya kan berarti dia sadar gitu kan, dia sadar. Pokoknya selama di IGD saya bilang kamu harus sholat, dalam keadaan apapun kamu sholat, nggak bisa tiduran dalam hati, dia bilang gitu kan. Oke, dia sholat, alhamdulillahnya dia sholat. Terus Oke, udah kan, terus saya pulang tuh, itu kan jam 5 sampai jam 6. Jam 5 sampai jam 6, terus susternya datang nih ke saya, keluar gitulah, suster cowok gitu, perawat cowok keluar nginformasiin perkembangannya Anton gitu. Katanya Anton udah transfusi darah 2 kantong, darah albumin atau apa gitu, saya kurang paham. Pokoknya transfusi darah 2 kantong, terus katanya nanti mau disuntikin magnesium, mau ditransfusi magnesium sama elektrolit, karena tubuh dia itu benar-benar kekurangan semuanya itu minus, kurang gitu. Saya bilang juga, ini pantangan makannya apa dok? Nggak ada pantangan dong, karena kan kurang gitu. Jadi semuanya nggak apa-apa masuk gitu kan. Oh ya udah, oke dok gitu. Nah oke, itu hari Jumat. Terus malam itu jam 11:30 malam itu saya ditelepon sama bapaknya Anton, sama adiknya juga ditelepon bahwa Mas Antonnya kritis, katanya gitu. Itu hari Jumat jam 11:30 malam tuh kritis gitu. Tapi saya baru buka chat itu paginya gitu ya. Saya baru lihat chat itu paginya. Terus akhirnya saya telepon bapaknya pagi-pagi jam 7, saya telepon hari Sabtu pagi itu jam 7, saya telepon, "Pak, gimana kondisinya? Udah ada kabar terbaru belum?" gitu kan. Terus kata bapaknya, "Nggak ada Mbak, belum ada kabar terbaru," katanya gitu kan. Belum ada kabar terbaru. Terus saya mikir, ya udah nggak apa-apa Kak, Pak, berarti kalau nggak ada kabar kan artinya ya aman-aman aja gitu. Nah, saya berusaha berpikir positif. Kritis itu karena mungkin reaksi dari suntikan transfusi magnesium sama elektrolitnya itu kan gitu. Saya masih berpikir positif gitu kan. Saya juga searching efek samping disuntikin magnesium sama elektrolit itu apa gitu. Saya searching, saya belajar, akhirnya saya tahu gitu dikit-dikit. Udah gitu, terus akhirnya yang tadinya saya mau jenguk dia agak siang gitu ya, maksudnya itu akhirnya saya majuin jadi jam 9. Jam 9 saya berangkat sama ibu saya, berdua naik mobil. Saya nyetir, saya masih kuat ya. Saya nyetir, terus baru sekitar 200 meter dari rumah, bapaknya Anton telepon saya. Udah pikiran saya udah hancur ya, maksudnya kayak ini pasti itu, saya udah ada feeling itu. Ditelepon, bapaknya agak diem dulu, terus ada suara nangis-nangis. Bapak bilang, "Mbak, Mas Anton sudah tidak ada," gitu. Saya di situ rilis, perasaan saya langsung bukan lega ya, kayak rilis pelan gitu, pelan. Saya mau berusaha nangis, saya udah kayak mau nangis gitu ya, maksudnya kayak gimana sih orang meninggal gitu ya, ditinggal orang meninggal, tapi nggak bisa. Hati saya kayak saya udah keluarin air mata tuh nggak bisa, maksudnya udah hilang lah gitu. Terus untungnya adik saya kerja baru ya masih deket rumah gitu ya, jadi akhirnya dia pulang ngeluarin motornya, dia nggak jadi kerja, dia supirin saya sampai RSUD. Udah, terus saya ke ruang ICU nemenin ibunya, karena di rumah sakit itu cuma bapak sama ibunya. Saya nemenin ibunya, bapaknya ngurus administrasi.
Terus bapak yang ngurus administrasi, nggak lama jenazah udah bisa dipulangkan katanya gitu kan. Alhamdulillah itu cepet banget, itu prosesnya cepet banget gitu, dimudahkan banget ya. Kita ngurus administrasi, terus saya jemput ke ruang jenazah, itu pertama kalinya saya ke ruang jenazah, saya nggak takut, saya ngeliat ada kulkas jenazah itu ya, terus saya ngeliat ada Anton udah ditutupin kain putih, kain hijau itu, saya ngeliat di dalam tutupan aja tuh dia udah kurus banget, kecil banget. Saya bukannya mau ini ya, maksudnya saya suka ngeliat korban-korban di Palestina, korban-korban Palestina yang yang anak-anak kecil yang kurus banget, yang kalau teman-teman suka lihat di postingan anak kecil kurus karena nggak dikasih makan, seperti itu kurang lebih kondisinya, seperti itu. Dari situ saya mulai nangis, saya agak lemes. Terus ada teman-teman kampusnya Anton, walaupun Anton udah nggak kerja di kampus, tapi teman-temannya Pak Roy, Pak Aris, biar sama anaknya Pak Roy itu datang ngebopong saya. Terima kasih banyak ya Pak Roy, udah kuat gendong saya. Akhirnya dari situ kita OTW pulang ke rumahnya, rumah duka gitu. Alhamdulillah di jalan juga di jalan juga lancar ya, nggak ada apa-apa, lancar. Terus di jalan lancar, nggak ada apa-apa. Sampai rumah juga tetangganya udah pada tenda, kursi semuanya udah rame banget yang dateng. Temen kamu banyak banget, temen-temennya Ferdi, teman kampus, teman kerjaan, semua pada datang. Kata kamu orang baik. Baru tahu ternyata teman-teman kamu baru cerita kalau kamu suka ngasih teman kamu uang kayak gitu. Dia cerita, ada yang cerita gitu. Terus aku buka udah kan jenazahnya ditaruh di kasur gitu, saya buka, alhamdulillah mukanya seger gitu ya, maksudnya mukanya glowing gitu, karena mungkin jarang keluar ya, mukanya glowing, bersih gitu. Alhamdulillah, semoga husnul khotimah ya gitu. Terus saya kasih doa gitu. Terus udah akhirnya dikubur sebelum sholat asar ya. Dikubur sebelum sholat asar. Saya ngeliat di kuburannya banyak banget orang. Dulu juga saya pernah datang ke pemakaman teman saya juga 2020, dia meninggal kecelakaan. Rame banget yang datang. Nah seperti itu, saya masya Allah, kebaikan apa yang kamu lakuin sampai banyak banget yang datang gitu kan, yang orang kerja di Jakarta sampai nggak kerja, sampai bela-belain datang buat hadir gitu kan di pemakaman. Terus pemakamannya tuh sampingnya tuh sawah ya Allah, idaman banget, kayak adem, sampingnya terus ada pengairan sungai kecil gitu, enak deh pokoknya. Rumah kamu yang baru sekarang sejuk banget, itu mah enak banget gitu. Udahlah selesai dari situ, pulang. Terus temennya pada datang, teman-teman kuliah, terima kasih. Terus dari atasannya Anton juga datang. Atasannya Anton juga cerita bahwa nih anak spesial, anak ini lumayan deket lah sama atasannya Anton ini, Pak Haryo ya. Anak ini pintar, anak ini dia kaget bahwa jarak dari Traveloka, dari BSD itu ke rumahnya Anton itu sejauh ini ya maksudnya. Tapi Anton nggak pernah ngeluh. Anak-anak sekarang kan mungkin bisa jadi alasan dia terlambat, dia ngeluh atau apapun karena jaraknya jauh. Anton nggak pernah ngeluh dan selalu tepat waktu, nggak pernah izin, dan jadi karyawan terbaik, best karyawan ya, best employee itu dari Agustus 2024 sampai awal 2025 gitu. Karena dia giat banget, disiplinnya nomor 1, beda sama saya yang kadang saya masih suka ngaret gitu. Dia nggak ada toleransi. Kalau dia itu janjian jam 9, bahkan dia sebelum jam 9 pun udah datang. Itu sih ambisinya juga kuat kayak gitu sih kurang lebihnya. Saya baru tahu juga ternyata dia sebaik itu di belakang ya.
Nah, saya terima kasih juga ya buat teman-teman. Saya mohon buat teman-temannya Anton, tolong dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya apabila Anton ada salah, disengaja maupun tidak perbuatannya. Dan yang lebih khusus ini adalah apabila Anton ada sangkutan piutang yang belum sempat terbayarkan, tolong dengan sangat tolong disampaikan ke saya. Mohon tolong disampaikan ke saya. Bukan masalah nominal, tapi adalah ini tanggung jawab gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang punya hutang, Anton punya hutang ke teman-teman yang belum sempat dibayar, tolong sampaikan ke saya. Saya senang banget kalau misalnya teman-teman berani sampaikan gitu ya. Nanti saya kasih nomor WA saya di bio, saya cantumin. Nanti biar langsung chat aja gitu ke saya. Terima kasih banyak udah mau dengerin ceritanya. Saya balesnya dari video ini ya, karena saya kalau harus jelasin satu-satu pertanyaan kayak saya belum kuat gitu. Jadi saya jelasin by video ini, suara ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyakiti, mohon maaf kalau saya terbata-bata karena saya tanpa skrip ya. Jadi apa yang ada di otak saya keluarin gitu aja gitu teman-teman. Makasih banyak ya teman-teman yang udah peduli sama saya, teman-teman dari MIDI, teman-teman dari Lupromex, teman kuliah, teman SMP, SMA, SD, semuanya udah ngucapin, tetangga. Mohon maaf saya belum bisa balesin ya. Kalau saya ngerit juga saya belum bisa balas gitu. Saya ikhlas, cuman saya sedihnya ternyata banyak orang yang peduli gitu sama saya, sama Anton gitu. Ya udah kalau gitu, terima kasih banyak teman-teman udah bantu, udah dengerin begitu. Saya Kiki, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.